Sebetulnya apa saja yang dilakukan saat operasi pengamanan untuk operasi ketupat 2020 ini, Pak? Seperti apa nih? Mas Rangga, kita sampaikan bahwa pada hakikatnya jet operasi ketupat Kapuas 2020 khususnya Polres Sanggau, yaitu jet operasi pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif. Kamsel Charlantas didukung dengan kegiatan penegakan hukum serta bantuan operasi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pelarangan mudik lebaran guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Mudik dengan pulang kampung ini diplesetkan para pemudik ini, Pak. Kalau dari sisi Polri melihat seperti apa nih, Pak? Perlu diketahui bahwa mudik dengan pulang kampung itu ini yang perlu kita pemahaman ya, biar jelas. Kalau mudik lebaran itu kan lebih ke arah bersukaria, senang ya, tidak dan kemudian kembali ke rumahnya. Kalau pulang kampung seperti yang kita lihat selama ini, seperti kalau di Intikong ya, PMI ya, pekerja migran Indonesia ya, itu karena dia masa kontraknya sudah habis di luar negeri ya, dan tentu dia harus pulang dia. Jadi jangan sampai ini dijadikan suatu celah atau alasan pembenar bahwa perbedaan antara mudik lebaran dengan pulang kampung itu berbeda. Kalau mudik lebaran itu lebih cenderung kepada bertemu keluarga, bersilaturahmi, setelah itu kembali. Kalau yang pulang kampung, katakan saudara-saudara kita yang melakukan pekerjaan di luar negeri, habis masa kontraknya dia harus pulang dia. Tidak mungkin dia akan ada di negara orang, tentu harus pulang. Ini yang harus disikapi, dimengerti oleh masyarakat luas. Jangan sampai itu dijadikan sebagai antara mudik lebaran dengan pulang kampung itu sama ya, beda dia. Untuk pelaksanaan operasi ketupat nih Pak Barmuis 2020 di wilayah Sanggau, bagaimana giatnya Pak? Jadi perlu kita sampaikan di sini bahwa dalam operasi ketupat ini kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Polres Sanggau khusus untuk operasi ketupat tahun 2020 ini ada beberapa kegiatan, yakni ada melaksanakan kegiatan deteksi aksi intelijen ya. Artinya setiap gejala perubahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan larangan mudik. Jadi itu yang pertama ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam operasi ketupat ya. Kemudian kita melakukan koordinasi terkait ancaman Ipolek Sosbud serta Satgas Pangan. Artinya dengan adanya COVID Corona ini, penyebaran virus ini, kita lakukan berbagai koordinasi dengan pihak terkait ya kan, serta Satgas Pangan. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau jangan sampai tidak ada ketersediaan. Kemudian dalam kegiatan yang dilakukan kita dalam operasi ketupat ini juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberi himbauan agar masyarakat melaksanakan sholat tarawih ya, sholat tarawih di rumah ya, sholat tarawih di rumah. Dalam hal ini kita tentu dengan tokoh agama ya, kita kan tak mungkin berjalan sendiri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanggau ya kan, dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah kan begitu, memberikan himbauan-himbauan serta menyampaikan fatwa dari MUI ya, Menteri surat edaran Menteri Agama kaitannya dengan untuk
untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di tempat mereka melakukan sholat tarawih itu di rumah, tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti buka puasa bersama, ya kan, pembagian zakat fitrah. Jadi begini Bang Raga ya, perlu kita sampaikan bahwa bahwa beribadah itu boleh, beribadah boleh. Yang tidak boleh itu, yang dilarang itu berkumpul. Berikutnya itu memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang larangan mudik. Ini yang tadi yang kita sampaikan tadi kan, larangan mudik guna mencegah dan membatasi penyebaran wabah virus. Yang kita sudah sampaikan tadi, salah satu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam operasi ketupat 2020 ini yaitu tadi melakukan penyuluhan, himbauan, ya kan, menyebarluaskan maklumat Kapolri, ya, menyampaikan kebijakan daripada pemerintah, kan begitu. Kemudian di samping melakukan kegiatan yang sudah kita sebutkan tadi, juga melakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Artinya guna memberi dan menjamin adanya rasa aman di tengah masyarakat, diantaranya di pemukiman, pertokoan, pusat perbelanjaan, perbankan, serta sentra perekonomian, tempat transaksi keuangan, ATM, SPBU, tempat-tempat wisata, rekreasi di tempat lain yang menjadi kegiatan masyarakat. Jadi artinya walaupun kita kita lakukan himbauan larangan, bukan berarti tempat-tempat ini tidak kita jaga, tetap kita jaga, karena bagaimana ini kan wilayah dan objek-objek vital. Kemudian di samping kegiatan-kegiatan yang tadi sudah sampaikan, juga melaksanakan rekayasa lalu lintas terkait penyekatan dan pengalihan arus kendaraan yang melaksanakan mudik dan balik lebaran. Itu dapat kita lihat kalau operasi ketupat 2019 lebih mengedepankan giat pengamanan mudik lebaran. Jadi kalau 2019 itu kan mengedepankan pengamanan mudik lebaran kan, guna mewujudkan situasi Kamtibmas dan Kamsel tip Carlantas yang kondusif, ya kan, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman di wilayah Polres Sanggau. Tapi pada kali ini tahun 2020 itu pelaksanaan operasi ketupat lebih mengedepankan giat himbauan pelarangan mudik, ya, pelarangan mudik lebaran guna mencegah penyebaran wabah COVID corona, artinya wabah virus corona, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman di wilayah Polres Sanggau. Artinya yang kita kedepankan tahun ini yaitu larangan mudik lebaran, ya kan. Jadi kita ingatkan, kita himbau, kita beri pemahaman masyarakat supaya kegiatan lebaran tahun ini ya di rumah saja. Termasuk himbauan untuk tidak mudik lebaran. Itu yang esensialnya itu tahun ini, perbedaan antara 2019 dengan 2020. Apa pertimbangannya nih Pak, jika di lapangan masih ditemukan nih para pemudik yang memaksakan diri untuk mudik melakukan lebaran di kampung ini? Seperti apa nih pertimbangan dari kepolisian? Kalau dia yang sudah sampai di rumah, ya kan, terus udah sampai di rumah, ya kita lakukan itu yang kita sampaikan tadi, kita minta untuk melakukan karantina mandiri, kita isolasi, ya kan. Kecuali yang baru mau akan berangkat, itu yang kita cegah, itu yang kita larang. Tapi kalau yang sudah sampai ke Sanggau, katakan dia dari Pontianak, sudah sampai dia di Sanggau, kita minta kepada warga kita yang sudah kudung sampai di Kabupaten Sanggau, ya itu isolasi mandiri, dan kita pantau, kita monitor gitu. Ya, tentu ini yang kita minta kepada warga kita, jangan diam. Karena diam kita sulit untuk memantau dan memonitor. Tapi kalau melapor segera, tentu kita dapat mengambil langkah-langkah, bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan gitu. Jadi
itu anunya kita. Jadi makanya kita tuh dalam bekerja itu lebih banyak menghimbau dan mengingatkan. Terkait dengan operasi ketupat 2020 ini Pak, berapa personil nih yang disiapkan untuk operasi ketupat 2020 di Sanggau? Personilnya berapa? Jadi untuk operasi ketupat 2020 ini Polres Sanggau ya, Polres Sanggau termasuk Polsek Jajaran ya, itu kita melibatkan 100 personil. 100 personil itu kita sebar di Polres Sanggau, artinya di tempat-tempat yang sudah kita tetapkan ya. Ya 100 personil. Nah, kita plotting di pos ya, di pos terpadu, pos pelayanan dan pos pengamanan, serta juga melakukan kegiatan-kegiatan yang kita buat titik-titik tertentu, checkpoint ya, yang sifatnya dinamis gitu. Jadi dia tidak statis checkpoint itu, artinya titik-titik tertentu itu tidak statis gitu, tapi dia bisa berpindah-pindah itu. Ya, kalau untuk wilayah-wilayah Polsek seperti apa nih Pak kegiatan pengamanannya? Kalau untuk Polsek dengan Polres sama, artinya pengamanan operasi ketupat di wilayah hukum Polsek ya sama seperti pengamanan yang dilakukan oleh Polres Sanggau. Artinya mengedepan giat-giat himbauan pelarangan mudik ya tetap sama, karena kan satu komando ya, satu rantai komando ya. Penekanannya himbauan untuk tidak mudik ya, himbauan pelarangan mudik ya, ini tidak lain dan tidak guna mencegah ya penyebaran wabah COVID, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polsek dengan Polres itu sama. Terkait dengan pengamanan dan operasi ketupat 2020 ini Pak, yang berhadapan dengan kondisi saat ini pandemi global COVID-19, seperti apa nih Pak teknis pelaksanaannya? Jadi gini Bang Rangga ya, teknik pelaksanaan pengamanan operasi ketupat yang berhadapan dengan pandemi global ya, COVID. Kalau udah pandemi ini kan sudah menyeluruh ya. Nah itu tekniknya itu pertama ya, kita bagaimana masyarakat itu, ya itu kita melarang masyarakat gitu, melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun 2020 ini, guna itu tadi mencegah penyebaran COVID. Jadi kita melarang masyarakat untuk tidak mudik gitu. Jadi teknik pertama itu kita melarang masyarakat untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran virus corona COVID. Tahun-tahun sebelumnya kan fokus dari ataupun sasaran dari target operasi ketupat ya tentu diarahkan ke keamanan. Kalau tahun ini 2020 ini lebih diarahkan kemana nih Pak target operasinya? Pertama kepada warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan mudik. Nah ini yang tadi kita sampaikan kan, warga masyarakat yang melaksanakan mudik ya, itu yang kita anukan targetnya. Jadi kita himbau, kita larang lah gitu ya. Yang kedua, masyarakat yang berbelanja untuk keperluan Lebaran. Artinya kan kalau keperluan Lebaran itu kan kita beri rasa aman, kita ya, tapi itu hal-hal yang penting-penting ya kan gitu. Artinya dalam operasi ini tidak hanya semata-mata melarang, juga kita memberi rasa aman pada saat orang pas berbelanja atau keperluan Lebaran lah gitu. Kemudian warga yang melakukan takbiran, ini kalau takbiran ya itu tadi kita ingatkan untuk di rumah saja takbirnya gitu. Jadi kalau ada yang takbir ya kita himbau, kita larang, kita suruh balik, cukup takbir itu di rumah masing-masing gitu. Jadi demi kebaikan kita bersama. Kemudian target operasi ketupat pada tahun ini yaitu terhadap orang dalam pemantauan ODP ya. ODP, pasien dalam pengawasan PDP dan suspek COVID-19 ya kan. Ini yang menjadi salah satu target dari sekian target yang kita laksanakan dalam operasi ketupat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tempat-tempat
penimbunan bahan pokok atau gudang sembako. Artinya jangan sampai di Polres Sanggau, artinya di jajaran Kabupaten Sanggau ini, di wilayah Polres Sanggau ini, jangan sampai terjadi kelangkaan atau adanya penimbunan. Nah, ini yang kita antisipasi, jangan sampai itu terjadi. Apalagi dengan adanya wabah virus corona ini, ya kan. Kemudian pemukiman dan rumah-rumah penduduk yang mudik, artinya yang mudik ini yang sudah terlanjur mudik, ya kan? Kan ada yang sudah duluan itu. Nah, ini yang jadi kita lakukan kontrol, kita lakukan patroli, kita lakukan pantauan dan pengawasan. Iya, Pak Barmamis, terakhir nih. Ya. Ya. Apa nih penegasan nih, Pak? Hal-hal menarik dari bincang-bincang kita tadi. Dan sekaligus juga himbauan lagi nih, Pak. Silakan. Ya, sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi bahwa mari kita bergandeng tangan, ya, bergandeng tangan dan bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah, ya. Jadi kalau kita bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah, tentu harapan kita penyebaran COVID corona ini cepat berakhir, ya kan? Yang kedua, bagaimana masyarakat kita tahun ini melaksanakan bulan suci Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri dengan adanya rasa aman dan tidak mengurangi nuansa hari raya itu sendiri, sekalipun ada himbauan untuk tidak mudik lebaran. Kami dari Polres Sanggau mengucapkan selamat beribadah, ya, pada bulan suci Ramadan ini kepada warga masyarakat Sanggau yang menjalankannya. Mari kita sama-sama semoga melaksanakan, semoga ibadah puasa maupun ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Pak Barmamis. Iya. Terima kasih waktunya, ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Barmamis.